Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, Ibu Dr. Arba'iyah Yusuf MA. Yang kami hormati Spesialis Education Inovasi Jawa Timur, Bapak Juprianto. Dan yang kami hormati Ketua Program Inovasi Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, Ibu Eni Setiawati MPD. Dan yang kami hormati para tim pengembang modul, materi dasar, literasi, serta numerasi kelas awal. Pertama, marilah kita mengucap syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua, salawat serta salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau merupakan suri tauladan umat manusia di akhir zaman. Ibu bapak sekalian, saya selaku MC akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, sambutan-sambutan. Ketiga, diskusi tim pengembang modul. Dan yang terakhir adalah penutup. Baik, memasuki acara yang pertama, maka kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yakni sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, Ibu Dr. Arba'iyah Yusuf MA, sekaligus membuka acara adaptasi pengembangan modul siang hari ini. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Mas Juprianto selaku Spesialis Education Inovasi Jawa Timur, yang sangat saya sayangi Ibu Eni Setiawati selaku Manajer Program Inovasi Muhammadiyah 2019 dan 2021. Saya sebut yang 2019 untuk mengetahui historinya. Bapak Ibu tim program Inovasi Muhammadiyah, ada ketua ya Bu namanya ya, ketua implementasi, ketua monet, ketua komunikasi dan publikasi, ketua keuangan bersama staf-stafnya, kawan-kawan para penulis atau adaptor pengembangan modul materi dasar literasi dan numerasi kelas awal, baik dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Universitas Muhammadiyah Gresik ya, Universitas Muhammadiyah Gresik. Saya tidak melihat Universitas Muhammadiyah Malang tadi ya. Ya betul, Universitas Muhammadiyah Malang ada Bu Erna. Kemudian dari SD dan dari MI yang sudah terpilih di beberapa kota di Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pertama, setelah bersyukur dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk
kita semuanya dalam bahasa Arab. Maka dalam kesempatan ini saya juga bermunajat kepada Allah, mudah-mudahan siapapun yang terlibat dalam kegiatan 3 hari ini, 3 hari ya, Jumat, Sabtu, Minggu, dilindungi Allah, tetap sehat, produktif, dan juga berbahagia di ruangan ini. Be happy everybody here, insya Allah. Yang kedua, terima kasih kepada inovasi Indonesia, Australia dalam hal ini untuk Jawa Timur yang kali ini dihadiri oleh Mas Juprianto. Atas kepercayaannya, insya Allah kami dari Muhammadiyah yang kebetulan di bawah koordinasi Majelis Dasar Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur bertekad untuk melaksanakan amanah ini sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan betul-betul bermanfaat untuk anak bangsa yang kebetulan berada di kelas awal, kelas 1, 2, 3, baik dari MI maupun SD. Dan tentu saja ini yang ternyata yang sangat tidak mudah menyebarluaskan ke sekolah lain, namun ya kami tetap bertekad bagaimana kemudian di masing-masing kabupaten itu bisa terjadi diseminasi antar sekolah dan madrasah, yang tentu saja kami terus akan melakukan koordinasi bersama dengan Majelis Dasmen pimpinan daerah maupun Majelis Dasmen pimpinan cabang selaku majelis penyelenggara dan pembina. Sebenarnya kami dari Muhammadiyah tetap berkomitmen bagaimana pendidikan di dalam kondisi apapun itu dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Namun ternyata melihat dari UTBK, tapi itu untuk SMA, MA, ternyata juga tidak mudah dari Jawa Timur itu masuk ke ranking yang di atas. Saya sebenarnya menyesal, tapi ya kita belum melakukan apa-apa dengan ranking itu, karena janjinya Kemendikbud kali ini dengan Merdeka Belajar itu tidak ada perankingan. Tapi ternyata itu terus dilakukan. Artinya kali ini juga dimunculkan, itu sebenarnya satu sisi membuat sedih ya para guru yang sudah berusaha keras tetapi siswanya UTBK-nya belum berada di ranking atas. Nah, sesungguhnya ini juga bertentangan dengan prinsip di pendidikan holistik bahwa tidak perlu ada pembandingan seperti itu. Kalau telah ada prestasi langsung diakui prestasi dalam bidang apa. Dan saya kira itu sudah dilakukan oleh inovasi, bahwa tidak dilakukan kemudian anak ini nilai sekian, ranking sekian, itu tidak dilakukan. Nah, mungkin melalui pertemuan kali ini kami juga barangkali suatu saat bisa berkoordinasi dengan inovasi bagaimana Kemendikbud itu ya sebenarnya butuh advokasi, tapi namanya nggak mungkin advokasi, namun perlu disampaikan, perlu diingatkan dengan perankingan itu, apalagi di musim pandemi orang sudah bekerja keras lalu ada perankingan seperti itu. Jadi apa ya, dari sisi motivasi tentu saja membuat orang yang sudah berusaha keras tetapi belum masuk di ranking itu menjadi bagian yang membuat mereka sedih. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, saya selaku Ketua Majelis Dasmen Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur memohon kepada penulis modul ini betul-betul ikhlas, sungguh-sungguh, sehingga hasilnya itu bisa digunakan terus-menerus, paling tidak beberapa kali. Kalau toh di edit, diadaptasi lagi, menurut saya itu sesuatu yang normal. Namun jika Bapak Ibu betul-betul melakukan dengan sungguh-sungguh, hasilnya bagus, tentu saja itu akan menjadi amal jariah Bapak Ibu satu sisi. Sisi lain, bagaimana kemudian nanti bisa di-share minimal di
lingkungan Muhammadiyah se-Indonesia. Jadi kami akan sampaikan seluruh hasil di tahun 2019 ke Majelis Dasmen PP Muhammadiyah. Mohon nanti Bu Eni itu dipersiapkan semuanya, kita serahkan karena agar bisa dimanfaatkan di provinsi lain. Maka begitu juga nanti dengan hasil karya Bapak Ibu, bagaimana itu bisa digunakan untuk kalangan yang lebih luas. Itu jauh ke depan, tapi tentu saja kali ini bagaimana kemudian bisa betul-betul membantu para guru-guru, orang tua dan siswa untuk mengantarkan generasi yang berada di kelas awal ini kemudian bisa membaca dan bisa menulis. Karena ternyata begitu pandemi ini tidak mudah, anak-anak banyak yang tidak sekolah di PAUD. Sementara orang tua juga tidak semuanya mampu mendampingi, dan saya kira modul-modul ini akan bisa bermanfaat untuk kalangan yang lebih luas. Kenapa? Karena banyak yang kesulitan, apalagi belum dibolehkan tatap muka. Saya juga nggak yakin meskipun ini sudah dibolehkan tatap muka lalu kemudian dengan serta-merta akan bisa belajar dengan model seperti terdahulu. Namun demikian dengan adanya modul itu nanti ini akan menjadi bagian dari nanti harus kalau ada PJJ yang dilakukan dengan luring. Jadi di kampus itu biasanya kalau luring disamakan dengan offline. PJJ itu ada dua, ada daring dan ada luring. Sedangkan offline itu juga bisa daring dan juga bisa luring. Kan bisa saja kita tatap muka tapi kemudian berbasis internet, itu juga sebenarnya daring. Jadi insya Allah dengan adanya modul itu kalau masih harus PJJ maka kita gunakan untuk luring, dan mungkin juga nanti bisa membantu sekolah maupun madrasah untuk mengajarkan kepada para orang tua bagaimana mendampingi putra-putrinya untuk mampu membaca dan menulis. Jadi calistung, jadi zaman Pak Harto itu masih ada pemberantasan buta huruf. Tapi ternyata begitu pandemi kemarin hampir 1 tahun itu juga belajarnya yang nggak efektif, dan saya lihat sendiri banyak anak-anak yang berkekurangan, slow learners itu akhirnya menjadi korban. Kelas 1 nggak naik, sudah mau naik kelas 2 juga ternyata kemampuan membacanya juga tetap sangat rendah. Nah ini tentu saja menjadi tantangan, dan bagaimana Muhammadiyah bisa tetap berperan di masyarakat untuk hal tersebut. Di pertemuan yang dilaksanakan efektifnya kalau dihitung dari pagi gitu ya, itu efektifnya 2 hari 2 malam, karena kita mulainya sudah sore, kemudian minggu itu siang sudah selesai. Namun berapapun jamnya, kalau itu serius tentu saja akan produktif. Meskipun panjang, tapi kalau tidak dilakukan secara efisien dan efektif, tentu saja juga tidak akan menghasilkan yang bagus. Selamat bekerja buat kawan-kawan semuanya. Insya Allah Bu Eni dan kawan-kawan akan mendampingi Bapak Ibu sampai selesai. Insya Allah, jadi waktunya silahkan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dalam kesempatan ini maka saya tidak lupa pesannya tadi diminta membuka. Bapak Ibu, adik-adik, mungkin belum Bapak Ibu ya semuanya. Saya lihat very young people, meskipun dengan masker, tapi saya melihat dari jeda, jadi bagian-bagian ini tuh you are really very young people. Mari kita bersama-sama membuka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Arbaida Yusuf atas sambutan yang telah diberikan.
di pagi hari ini. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Spesialis Education Inovasi Jawa Timur, Bapak Juprianto. Kepada beliau kami persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah seger semua ya, saya melihatnya kayaknya sudah mandi semua. Dari rumah udah mandi, sekarang mandi lagi gitu ya. Mumpung di hotel mandinya sering ya. Ya Bapak Ibu, siang-siang biar nggak ngantuk ya. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Kami atas nama tim inovasi menyampaikan terima kasih juga kepada Pak dan tim Bapak Ibu sekalian yang telah meluangkan waktu sehingga kita dapat bertemu di kesempatan ini dengan keadaan sehat semua. Kalau nggak sehat nggak boleh masuk Bapak Ibu ya. Ginosnya harus negatif. Tadi sudah disampaikan banyak hal dari Bu Ar dan mudah-mudahan itu akan menjadi motivasi kita untuk ke depan kita bisa memberikan yang terbaik bagi anak-anak kita. Sepakat Bapak Ibu, anak-anak kita ada yang baru masuk kelas 1 sudah di rumah, bahkan belum pernah tahu gurunya yang mana, gitu ya. Guru-guru juga pusing ketika kemarin masuk pertama, gitu ya, ditanya ternyata mayoritas siswanya jauh dari yang diharapkan. Tentunya ini akan menjadi tantangan besar bagi guru-guru kelas awal khususnya, terutama di kelas 1, karena bisa jadi ketika di TK, mohon maaf, 1 tahun yang lalu mungkin juga mereka belum belajar membaca, mungkin ya. Ketika masuk di SD benar-benar dari nol. Bayangkan Bapak Ibu ketika mereka benar-benar dari nol, siswanya ada 38 atau 36, yang bisa baca cuma 2. Bapak Ibu bisa bayangkan apa yang dilakukan? Kurikulumnya kalau menggunakan buku K13 sudah nggak mungkin lagi. Maka di sini perlu kreativitas guru untuk bagaimana mengambil kompetensi esensial saja. Misalnya, mengenalkan huruf dan bunyinya dulu, karena dia belum tahu. Nah, kebetulan modul kita ada modul Bapak Ibu yang sekarang akan diadaptasi atau sudah mulai diadaptasi, itu ada bagaimana mengajarkan bunyi huruf dan mengajarkan huruf, gitu ya, sampai suku kata dan seterusnya. Ini mungkin momen Bapak Ibu sekalian untuk membantu anak-anak yang belum mampu membaca itu, dan juga tentunya mempermudah guru untuk menemukan strategi yang cocok. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang numerasi juga demikian. Numerasi tentunya akan sangat membantu karena di situ mulai dari mengenalkan konsep bilangan. Setelah itu kepekaan bilangan sampai kepada nanti di akhir penjumlahan dan pengurangan. Itu adalah tahapan-tahapan yang merupakan prasyarat untuk satu keterampilan menuju ke keterampilan yang lain. Di modul yang Bapak Ibu sedang adaptasi nanti akan bertahap melakukannya. Nah, Bapak Ibu pasti akan menemukan, oh ini kayaknya cocok atau tidak, oh kayaknya ini perlu ditambah ini, oh kayaknya ini terlalu bertele-tele, ini kayaknya perlu dikurangi. Itulah Bapak Ibu nanti yang akan Bapak Ibu lakukan, gitu ya. Dan satu lagi Bapak Ibu, bahwasanya inovasi terbuka untuk semua perubahan. Jadi kalau nanti Bapak Ibu melakukan adaptasi ini tentunya akan bertahap ya. Kemarin yang materi dasar sudah beberapa kali Zoom gitu ya. Tentunya ada perubahan-perubahan yang sudah terjadi. Nah, ketika modul ini pun nanti jadi sudah difinalisasi untuk adaptasinya. Ketika nanti di lapangan ternyata diimplementasikan ada sesuatu yang mungkin bisa diperbaiki, Bapak Ibu langsung catat aja perbaikannya, gitu ya. Cara perbaikannya sampaikan ke tim. Oke, ini kayaknya lebih cocok di sini, yang lain sepakat. Oke, lakukan perubahan. Jadi jadikan modul ini adalah barang atau materi hidup gitu ya. Jangan jadikan modul ini adalah materi mati, di mana materi hidup itu akan selalu ada bertumbuh dan berkembang sesuai dengan kebutuhan dan fakta yang terjadi di lapangan. Dan saya yakin Bapak Ibu nanti selama 3 hari ke depan Bapak Ibu akan menemukan banyak hal di situ, dan Bapak Ibu sudah mendapatkan materi growth mindset gitu ya, yang materi dasar sudah mengadaptasi juga. Tentunya setiap ada perubahan perlu kita terbuka dulu, kemudian kita olah, kita asah gitu ya, diolah, kemudian baru diputuskan. Jadi orang yang pola pikirnya berkembang, dia tidak akan pernah langsung menolak sesuatu yang baru. Dia pasti akan walaupun tidak langsung diterapkan, tapi diterima dulu, dipelajari dulu, kemudian dicari referensi yang lebih luas, kemudian baru diputuskan ini iya atau tidak. Termasuk dengan berita ya, informasi atau apapun. Sekali lagi Bapak Ibu, inovasi
menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian, dan kami berharap melalui Bapak Ibu lah nanti pendidikan di Muhammadiyah, mutu pembelajaran di Muhammadiyah akan berubah menjadi lebih baik lagi. Sekarang sudah baik, kita tingkatkan menjadi lebih baik lagi. Mulai dari yang level awal, level dasar, kemudian nanti meningkat. Bapak Ibu, kami juga ingin sedikit menyampaikan bocoran mengapa inovasi mendorong Bapak Ibu ini kolaborasi dengan perguruan tinggi. Sekali lagi, perguruan tinggi adalah pencetak pencetak guru-guru yang akan mengolah generasi kita mendatang. Jadi harapan kami LPTK Muhammadiyah ini nanti bisa menjadi motor perubahan yang di level bawah. Bapak Ibu akan menciptakan guru-guru handal. Nah, guru-guru handal ini nantinya akan, kalau sudah di kampus nanti bagus, maka sampai di bawah nanti akan bagus juga. Jadi masalah Indonesia saat ini adalah guru-guru pendidikan dasarnya diberikan penguatan, tetapi di perguruan tingginya belum maksimal mengikuti kebutuhan yang ada di lapangan. Mengapa? Karena ternyata mahasiswa kita, mahasiswa pendidikan ya, atau bahkan dosen-dosen pendidikan, dihitung dalam 1 tahun berapa kali datang ke kelas sesungguhnya ya, ke kelas SD. Dosen PGSD, mahasiswa PGSD, dalam 1 tahun berapa banyak waktu yang digunakan untuk masuk ke kelas SD. Nah, ini yang menjadi, makanya kementerian digabung jadi satu lagi kan sekarang, ada Kemdikbud Ristek. Jadi digabung lagi jadi satu, harapannya ini tidak pisah. Harapannya nanti perguruan tinggi dan SD itu bisa kolaborasi. Yang butuh itu kan guru di SD kan, oh siswanya seperti ini. Kalau para mahasiswanya yang tidak pernah tahu kondisi sesungguhnya di dalam kelas di SD, bagaimana mereka bisa membayangkan? Bagaimana bisa tahu ternyata saya harus bagaimana ya? Dosen juga begitu. Oh ternyata di sekolah itu guru-guru menghadapi masalah seperti ini dengan siswa-siswanya. Kalau guru tahu, kalau dosennya tahu, maka dosen akan membantu mahasiswa untuk tahu juga. Jadi itu yang harapannya nanti ke depan Bapak Ibu, kemungkinan program-program ke depan tidak lagi menyentuh ke pendidikan dasar, tapi malah ke perguruan tinggi. Tapi ke perguruan tinggi ini harus kolaborasi dengan pendidikan dasar. Itu kemungkinan prediksi saya, bisa jadi benar, bisa jadi salah. Karena apa? Sekali lagi kami di program sebelumnya tahun 2012 itu kita memulai kolaborasi perguruan tinggi dengan SD, dampaknya luar biasa. Tapi sayangnya di level kebijakan ini nggak berlanjut, maka di level bawah juga mati, gitu ya. Dan kami bahkan menyambungkan antara perguruan tinggi di Indonesia dengan perguruan tinggi di luar negeri, dari Amerika, dari negara lain, untuk mereka berkolaborasi. Karena permasalahan pendidikan dasar itu mirip-mirip, mungkin konteks budaya yang berbeda, gitu ya. Tapi di sana menemukan satu hal, pembelajaran literasi dan numerasi di negara manapun sama. Hanya beda bahasa yang digunakan. Kalau di kita bahasa Indonesia, kalau mungkin di Filipina bahasa Filipina, kalau nanti di Arab bahasa Arab, di Amerika mungkin bahasa Inggris. Tetapi secara konteks pengajaran bahasanya mirip. Numerasi atau matematika juga demikian, sama. Jadi kalau mereka kolaborasi maka itu akan terjadi. Dan kami berharap sebenarnya melalui kegiatan ini nanti harapannya para perguruan tinggi ini bisa melanjutkan, bisa membumikan dalam tanda petik, mengadaptasi atau mungkin apa istilahnya ya, kalau dianggap materi ini menarik untuk dibawa masuk ke dalam perguruan tinggi, misalnya di PGSD misalnya, atau di kalau di Ponorogo apa, jurusan matematika ya, itu dibawa ke sana numerasinya untuk calon guru. Saya kira itu akan membantu guru untuk lebih siap ketika nanti mereka sudah lulus dan terjun ke dunia nyata di kelas-kelas sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Saya kira itu Bapak Ibu yang kami sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi inovasi bisa membantu Bapak Ibu sekalian. Ketika ada masalah apapun, ketika ada tantangan apapun, kita bisa berbagi. Inovasi hadir sebagai mitra Bapak Ibu. Kami bukan polisi, gitu ya. Mohon maaf kadang-kadang nanti dianggap wah ini ada inovasi nggak enak, ada polisinya. Kami bukan polisi. Kami adalah mitra Bapak Ibu, kami saudara Bapak Ibu. Jadi masalah yang Bapak Ibu alami akan menjadi masalah kami juga, gitu ya. Jadi sekali lagi ketika ada apapun kami akan
senang sekali bisa membantu. Sekali lagi kami nyampaikan terima kasih dan mohon maaf apabila selama ini mungkin di Zoom dan seterusnya kami dan teman-teman ada yang kurang berkenan. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Jubri atas sambutan yang telah disampaikan. Acara selanjutnya yakni diskusi tim pengembang modul yang akan dipandu oleh Koordinator Implementasi Bapak Septian Rahman Hakim. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mohon perhatian sebentar terkait dengan diskusi kita di hari ini, tanggal 11 Juni 2021 hari Jumat. Sebelum memulai diskusi, Bapak Ibu, kita cek dulu secara rundown acara. Kalau melihat rundown acara Bapak Ibu, itu harusnya ini sudah istirahat, sholat, dan coffee break. Saya menawarkan ke Bapak Ibu, mungkin bisa coffee break dulu sebentar 5 menit. Di belakang itu sudah disiapkan. Lalu untuk sholat bagaimana kalau kita geser, nanti kita selesainya tidak jam 5, tapi kita geser sampai jam 16.50. Pripun? Saya usul Mas Septian, kalau memang ada waktu sholat, karena sebenarnya jam 15 sampai 15.30 ya dipersilakan sholat. Dibiasakan sholat tepat waktu jam 15. Ya. Jadi kalau memang seperti itu Bapak Ibu, ini sudah 15.11. Jadi nanti Bapak Ibu bisa kembali ke sini itu jam 15.30. Ngaten nggih Bapak Ibu. Sambil jalan nanti kita siapkan juga untuk modul. Jadi Bapak Ibu, sedikit gambaran bahwa selama ini kan kita sudah berusaha menyesuaikan dengan Al-Islam Kemuhammadiyahan, baik masukan dari teman-teman yang di sekolah maupun yang di kampus. Tapi Bapak Ibu, kita juga harus mungkin ada yang terlewat. Jadi kita siapkan di sini ada modul Al-Islam Kemuhammadiyahan yang sudah diterbitkan oleh teman-teman di Didasmen. Nanti ini bisa sebagai referensi tambahan. Ngaten nggih Bapak Ibu, monggo kita break dulu sampai jam 3:30. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.